Terletak di ujung barat Kecamatan Naringgul, Desa Margasari memiliki luas wilayah kurang lebih 975 hektar. Tak hanya mengandalkan dari hasil pertanian, penghasilan lain warga Desa Margasari bersumber dari penjualan kayu. Mengolah lahan yang tidak produktif dengan menanam pohon albasia, salah satunya Pak Hendi. Pohon yang bakal kita tebang yang mana Pak, pohon albasianya? Waduh, berat banget ini gergaji mesinnya. Inilah pohon albasia yang akan kita tebang hari ini. Ini usianya sudah mencapai 5 tahun, jadi sudah bisa untuk ditebang. Pohon albasia sering disebut pohon sengon atau jinjing. Dapat mencapai ketinggian 30-45 meter dengan diameter 70 hingga 80 cm. Nah, dalam proses penebangannya biarkan bapaknya saja karena memang cukup berbahaya, jadi saya tidak bisa membantu, sehingga saya akan membantu bapak di sebelah sana untuk menarik menggunakan tali. Pak, saya ke arah sana ya Pak ya. Usia pohon albasia bisa ditebang 5-7 tahun. Namun tak jarang pohon albasia diserang hama ulat kantong. Hama ulat kantong menyerang kulit, batang pohon, dan mengganggu pertumbuhan pohon. Akibatnya gagal panen. Nah, proses penebangannya pun memang harus menggunakan tali. Tujuannya adalah agar ketika nanti pohon sengonnya jatuh, dia tidak menjatuhi pohon yang lain dan merusaknya. Awas, Pak. Memang pekerjaan seperti ini harus dilakukan lebih dari satu orang dan sangat membahayakan karena setelah pohonnya jatuh kami harus cepat-cepat lari ke atas. Saat kemarau panjang, pohon albasia menjadi salah satu penopang ekonomi mereka. Akibat tidak bisa bercocok tanam karena kekurangan air. Nah, ini adalah pohon kedua yang kami tebang pada hari ini. Masih harus ditarik secara bersamaan, tapi tangan saya sudah mulai sakit. Ayo Pak, tapi memang sangat sulit sekali. Nah, ini udah mau rubuh nih. Jadi kita cepat-cepat menyelamatkan diri ya. Pak! Untung ada tali. Nah, inilah fungsinya tali. Kalau terjadi apa-apa, jatuh pun bisa ada pegangan. Nah, setelah ditebang, saatnya dilakukan proses pengukuran. Ini diukur sepanjang 132 cm dikarenakan memang standarisasi yang dibutuhkan oleh pabrik. Setelah penantian kurang lebih 5 tahun, harga pohon albasia hanya dipatok Rp200.000 hingga Rp300.000 per kubik. Memang masih jauh dari harapan, namun penjualan pohon albasia menjadi salah satu penambah penghasilan keluarganya. Pak Handi sudah berapa tahun sih Pak jadi petani kayu albasia? Kurang lebih itu lamanya 15 tahunan petani. Selama itu Bapak ada kesulitan apa nggak sih Pak yang Bapak alami? Kesulitannya waktu penebangan pohon gitu, perjalanannya gitu susah, jauh, serba upah gitu. Makanya harganya juga agak maksimal. Bukan harganya agak maksimal kan medan jalannya jauh gitu. Harapan Pak Handi itu apa sih Pak ke pemerintah? Harapan saya meminta jalan diperbaiki agar proses itu ngambil barangnya gampang gitu. Mobil-mobil truk bisa masuk ke jalan desa gitu. Jalan protokol segera minta keluhan masyarakat segera diperbaiki. Agar mempermudah juga. Agar memudah ekonomi kecil, ekonomi yang menengah gitu. Setelah semua terpotong, batang pohon albasia diangkut dan dinaikkan ke ojek off-road. Nah, setelah semua prosesnya selesai, saya akan ikut akang ojek ini ke tempat di mana truknya akan menjemput kayu-kayu albasia ini. Jarak yang jauh dengan medan yang sulit membuat ongkos ojek menjadi mahal. Bahkan, Ustadz harus merogoh kocek hingga 50% dari hasil penjualan kayu albasia. Agar sanggup menaklukkan medan, motor ojek off-road pun dimodifikasi dengan memasang rantai di bagian roda. Tinggi gir motor juga diganti dengan ukuran 45 mm untuk bagian belakang dan 8 mm untuk gir depan.
benar-benar ya, saking parahnya kondisi jalanannya, rantai bannya saja sampai putus dan sekarang motornya selip. Sekarang kita dorong aja ya Kang ya. Yuk. Nah kalau nggak pakai rantai memang jadinya licin banget rodanya. Apalagi ini di lumpur yang tebalnya sampai ke lutut. Ongkos ojek off-road biasanya ditetapkan berdasarkan kubikasi beban yang diangkut. Per kubik dihargai Rp100.000 hingga Rp175.000 untuk jarak tempuh tertentu. Harga yang sepadan untuk sebuah perjalanan yang cukup beresiko. Bisa dibayangkan betapa sulitnya mereka untuk melintasi jalanan di sini bisa. Belum lagi kalau misalnya kejadiannya seperti motor muatan yang ini. Terkadang memang amblas juga karena memang lumpurnya sangat tebal. Nah seperti inilah kondisi jalanan lintas kabupaten yang harus digunakan oleh warga Margasari untuk keluar masuk desa. Meski cukup tangguh menghadapi medan jalan yang ekstrim, tetap saja para pengojek harus ekstra hati-hati. Nah, akhirnya sampailah saya di mana kayu-kayu albasia ini dikumpulkan dan nantinya akan ada truk yang membawa hasil bumi mereka. Transportasi yang mahal akibat jalan yang kurang memadai, ditambah harga kayu albasia yang tidak stabil, membuat petani sering mengalami kerugian. Tak hanya kayu albasia, pisang juga menjadi pendapatan lain warga Margasari untuk menyokong kebutuhan hidup mereka. Letak kebun pisang yang jauh dari pemukiman membuat perjalanan ini sangat melelahkan. Inilah kebun pisang milik Pak Rusli. Kebun seluas setengah hektar ini ditanami pisang berjenis pisang tanduk dengan usia panen kurang lebih 9 bulan. Panen dilakukan setiap 2 minggu sekali dan sekali panen bisa menghasilkan hingga 800 kg pisang. Sayangnya, pohon pisang sering diserang penyakit. Warga biasa menyebutnya bebeluk, yang ditandai daun pisangnya mengering. Para petani sulit mendapatkan obat-obatan, akibatnya hasil panen menurun, bahkan gagal panen. Nah, biasanya warga di sini menebang pohon pisang itu tidak pada pangkalnya, tapi di bagian tengahnya. Fungsinya adalah ketika nanti pohonnya jatuh dan pisangnya itu tidak langsung berbenturan dengan tanah. Tanaman pisang tergolong jenis tanaman yang mudah dibudidaya. Tahun 1996, Indonesia pernah mengekspor kurang lebih 100.000 ton buah pisang, namun volume ekspor terus menurun. Harga yang tak stabil membuat petani sering mengalami kerugian. Salah satunya Pak Rusli, sudah 6 tahun menjadi petani pisang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Nah Pak Rusli, hari ini kan kita habis panen nih Pak. Menurut Bapak hasil panen kita hari ini kayak gimana nih Pak? Sekarang lagi sedikit panennya. Biasanya ada 2 kintal, 3 kintal. Sekarang lagi paling 1 kintal lebihan. Turun drastis ya Pak. Iya, nah itu penyebabnya apa? Penyebabnya pisang itu belum berbuah, udah pada mati karena penyakit. Buat beli obat, kadang-kadang kan sekarang obat-obatan lagi pada mahal. Kalau diobat terus modal juga gak balik, malahan rugi. Nah harapan Pak Rusli apa Pak ke pemerintah? Pengen obat-obatan harga murah, jalan diperbaiki. Ya kalau jalan diperbaiki otomatis petani juga gak akan rugi lah, gak akan murah barang hasil bumi. Kayak pisang ya, kalau jalannya jelek ya habis pakai ongkos di perjalanan. Setelah pisang terkumpul, pisang diangkut menuju pengepul. Nah, saya akan mengikuti ojek motor yang sudah dimodifikasi yang biasanya mengangkut hasil bumi mereka untuk sampai ke pengepul. Ini namanya masyarakat di sini menyebutnya off-road.
Karena kondisi jalan tanah merah membuat ojek menjadi satu-satunya transportasi. Ongkos ojek dipatok 50 hingga 100 ribu per trip, tergantung jarak yang ditempuh. Dengan pendapatan 100 ribu rupiah terkadang tak mencukupi, karena belum dipotong BBM dan kerugian akibat rusaknya pisang di perjalanan. Ya, akses dari perkebunan untuk sampai ke pengepul pun memang sangat jelek. Bisa dibayangkan kalau ojek ini jatuh dan berhamburan hasil buminya, maka petani akan mengalami kerugian dan tidak mendapat hasil apa-apa. Nah, akhirnya setelah sampai di tempat pengepul dan siap untuk menjual hasil bumi para petani. Harga pisang di pengepul lokal dipatok Rp4.000 per kilo. Setelah dipotong dengan upah buruh dan ongkos ojek, pendapatan petani bersih kurang lebih Rp3.500 per kilo. Padahal di Bandung bisa mencapai Rp7.000 per kilonya. Infrastruktur yang masih sulit berimbas mahalnya ongkos transportasi. Akibatnya, harga hasil pertanian mereka pun menjadi murah. Harapan saya sebagai selaku wakil warga, karena jalan ini, kondisinya seperti ini sudah lama, dari sejak desa Cinarang dulu dibekarkan di tahun 2010 sampai dengan saat ini kondisinya seperti ini, sangat memprihatinkan. Kalau boleh saya besar harapan atau sangat mengharap bahwa ini ada bantuan pemerintah, baik dari pemerintah kabupaten, pusat, itu. Jadi jalan ini tolong untuk segera dibangun. Karena status jalan ini semula satu jalan desa. Nah, kemudian setelah belasan tahun, ya, berubah status jadi jalan poros lintas kabupaten menghubungkan dari Cianjur sampai dengan Bandung. Jalan ini yang melintasi Desa Margasari ini sepanjang 4 km. Semuanya dari Simpang Jambe sampai dengan Gunung Sumul 26 km. Hanya yang melintasi kondisi seperti ini. Jadi menurut pengamatan kami dan pelaksanaan kami di lapangan, dibangun oleh dana DD. Nggak bisa kan? Nggak bisa karena ini jalan kabupaten. Kemudian dampaknya kondisi jalan seperti ini, ekonomi, kesehatan, itu dampaknya ke sana. Apalagi kalau saya lihat ketika ada orang yang terkena penyakit, yang harus dibawa keluar desa ini karena di sini nggak ada fasilitas yang maksimal di bidang kesehatan. Kalau mau membawa orang sakit harus ke rumah sakit dengan jalan seperti ini dan juga jauh lagi pula kami di sini belum punya ambulan. Sebagai warga negara, wajar bila warga desa Margasari berharap pada pemerintah yang kini duduk di kursi kekuasaan. Karena harusnya sumbang suara saat memilih pemimpin diikuti dengan pemenuhan janji-janji yang sekarang tak kunjung ditepati.